Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah Bapak Ibu, itu pembagian 8 asnaf, 8 golongan. Adapun yang ayat selanjutnya tentang persoalan masalah mereka yang tidak mau mengeluarkan zakat harta. Nah, ini ada tandir, ada indar, ancamannya, ada peringatan yang keras, ada al-wa'id. Ya, ada wa'id, ancaman. Ancamannya apa? Ya, kita bisa buka di dalam surat At-Taubah, sama suratnya, tapi ayatnya berbeda. Bisa kita buka surat At-Taubah ayat 34 dan 35. 34 dan 35. Dua ayat ini Allah jelaskan. Yang pertama Allah menjelaskan 34-nya, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikuna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Adapun orang-orang yang dia ini suka menyimpan emas dan perak ataupun perhiasan, kemudian tidak diinfakkan, tidak dikeluarkan zakat hartanya di jalan Allah, fabashshirhum bi'adzabin alim, beri kabar gembira kepada mereka dengan azab yang keras, azab yang pedih. Di situ menggunakan kalimat al-busyra, basyara yubasyiru basyiran, kabar gembira. Tujuannya apa? Ini sebagai bahasa sindiran Allah kepada mereka yang suka menyimpan-nyimpan harta tapi tidak dikeluarkan di jalan Allah. Mereka orang yang saking cintanya terhadap harta, jadi eman, kikir, medit, melirit, ya, bakhil untuk mengeluarkan hartanya. Maka jelas ini sebagai bentuk sindiran dari Allah, kabar gembira. Kabar gembiranya bukan surga, tapi neraka, siksa yang berat nanti pada hari kiamat. Lebih tegasnya lagi Allah menggambarkan bagaimana siksaan di neraka nanti bagi orang yang suka menyimpan harta. Ayat yang 35 tegas, ya mayuh mafi nari jahannam fatu wa biya jibal wa junubum wa duhuruhum. Nanti ketika ingat, wahai manusia, orang-orang yang suka menyimpan harta mereka, tidak dikeluarkan zakat hartanya atau zakat mal, maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Di dalam neraka itu, maka emas-emas dan perak-perak, perhiasan-perhiasan apapun bentuknya yang disimpan padahal sudah melalui proses zakat mal atau zakat harta yang harus dikeluarkan, syaratnya adalah nisabnya, ya, dan juga masa waktu haulnya, tidak dikeluarkan, maka fatu wa bihajibahum wa junubuhum wa duhuruhum. Emas-emas dan perak itu dipanaskan oleh Allah jadi lempengan-lempengan, ya. Jadi lempengan-lempengan itu kemudian diletakkan di atas keningnya, jidatnya, dan diletakkan di atas dadanya, dan diletakkan di atas punggungnya, kemudian disetrikakan, disetrika. Terus seperti itu, bertubi-tubi sampai waktu yang Allah tetapkan. Kenapa? Ya disebabkan karena mereka tidak mengeluarkan zakat harta. Zakat harta yang miliknya Allah, yang diberikan kepada fakir miskin atau 8 golongan tadi, itu tidak dikeluarkan, bahkan itu disimpan-simpan, bahkan digunakan untuk maksiat, bukan untuk digunakan kebaikan. Maka orang yang seperti ini akan merasakan siksaan yang berat sekali. Ya, bayangkan ya, kalau kita kepletikan minyak itu yang baru panas itu, ya, mendidih itu, hanya kepelitikan saja ini bagaimana? Nggak ginjal-ginjal Pak Bu, ginjal-ginjal kan, ya, sampai cari odol, sampai cari pendingin es, cari apa untuk mendinginkan karena kena peletikan minyak yang panas tadi itu, yang paling panas itu, ya, itu mendidih, atau air yang mendidih tadi nyiprat sampai melepuh. Lah ini bayangkan, lempengan yang sudah dipanaskan tadi itu dipanaskan sampai betul-betul panas, kemudian diletakkan di atas keningnya, diletakkan di atas dadanya dan punggungnya, kata Allah. Maka Allah mengatakan, hadza ma kanastum li anfusikum fadukuma kuntum taknizun. Apa kata Allah? Rasakan, inilah siksa yang aku berikan kepada kalian karena kalian semasa hidupnya tidak pernah mengeluarkan zakat harta, padahal harta itu adalah aku berikan kepadamu, tapi tidak kamu keluarkan, kamu simpan-simpan, kamu eman-eman. Nah itu. Jadi kanzun ini adalah simpanan.
Para jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Jadi ketika ayat ini turun, kita bisa buka di dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, tafsir Al-Qur'anul Azim. Nanti akan dijelaskan di situ beberapa hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, diterangkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ketika ayat ini turun, Umar bin Khattab radhiyallahu an ini dapat wadulan. Apa wadulan? Dapat sambatan, ya, disambati oleh banyak sahabat. Lah kalau kita ini nggak punya harta emas dan perak, apa yang kita simpan? Ya Umar, coba sampaikan kepada baginda Rasulullah SAW. Datang kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, tabban lidhahab wal fiddah, tabban lidhahab wal fiddah. Apa kata Umar bin Khattab? Celaka ini. Ini menyebabkan nanti kita masuk neraka ini gara-gara emas dan perak ini. Ya. Maka Umar bin Khattab tanya, "Wa mana dakhiru?" Ya Rasulullah, kira-kira apa yang bisa kita simpan selain perak dan emas ini yang membuat kita nanti lalai, ya, ibadah kepada Allah. Banyak kan orang lalai ibadah kepada Allah ini, orang males, orang berpaling, orang sombong, tidak mau taat ibadah kepada Allah karena apa? Salah satunya karena apa? Harta. Harta ini pemicu menjadikan orang itu lalai ibadah, males ibadah kepada Allah. Nggak percaya? Buka surat Al-Munafiqun, surat yang 63 ayat yang 9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Ya, ini selalu di situ harta selalu digandengkan dengan anak-anak. Harta digandengkan dengan istri, ya. Ini selalu diulang-ulang sama Allah. Jangan sekali-kali hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari taat kepada Allah, dari sholat, dari puasa, dari zakat, dari mencari ilmu, dari apa saja kewajiban-kewajiban Allah. Kalau sudah harta dan anak-anakmu atau istrimu melalaikan kamu dari mentaati Allah, menjalankan perintah Allah, ya sudah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaikumul khasirun. Maka dia orang yang paling celaka dan paling rugi nanti pada hari kiamat. Makanya Bapak Ibu, nggak heran ya kalau kita lihat di media sosial atau di televisi banyak terjadi kejahatan, kezaliman, kerusakan apapun, bahkan kesesatan, kekafiran. Itu memang punjernya itu yang pertama harta. Orang pengen naik jabatan karena harta, ya. Orang pengen naik dudukan karena harta. Orang pengen punya istri yang cantik karena harta, ya. Orang juga ingin dia ini menguasai apapun karena harta. Orang membunuh juga karena harta. Nah itu. Jadi orang berzina juga karena harta. Jadi harta ini kata Ibnu Qayyim apa? Seperti ular berbisa. Nah ini bahaya sekali. Makanya kalau tidak kita hati-hati nih, kita bisa kena ini, dipatok sama harta tadi. Para jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, maka jelas ketika orang dia ini sangat betul-betul mencintai hartanya, maka akan pasti dia lalai. Pasti dia. Contoh gini, dulu semasa dia ini belum sukses, belum dapat pekerjaan, atau mungkin sudah kerja tapi nggak seenak sekarang misalkan. Dulu kadang-kadang masih, ya pekerjaannya masih, ya kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak, atau dia kerja kadang kurang. Ketika Allah menguji, semakin dia itu sukses kerjaannya, bisnisnya, usahanya, semakin dia berkembang, ya bisa beli ini, bisa beli itu, mau kemana-mana dia mudah. Akhirnya apa? Pasti akan kelihatan. Nanti yang pertama sholat jamaahnya kelihatan bolong-bolong. Sholat dia tapi jamaahnya bolong-bolong. Yang dulu dia tertib. Yang kedua yang biasa dia tertib ngaji, nggak kelihatan ngajinya. Iya, yang dulu dia tertib ngaji, akhirnya nggak ngaji ya ini. Nah, ini sudah mulai surut, mulai drop, ya sedikit demi sedikit. Bahkan sampai titik klimaknya apa? Bahayanya tidak sholat dia, tidak sholat, ditinggalkan sholatnya. Kenapa? Sibuk. Banyak orang beli, banyak orang yang ngebel dia, banyak orang yang pengen ya berbisnis dengan dia. Akhirnya sholat ditinggalkan, bolong-bolong sampai 5 waktu ditinggalkan. Akhirnya apa? Menjadi orang kufur, paling kufur dia di dunia ini. Kalau sudah
ibadah-ibadah wajib itu ditinggalkan, apa? Nanti muncul dalam dirinya sombong. Sudah. Nggak mau bergaul dengan orang-orang yang di bawahnya dia. Perilakunya, ucapannya, sikapnya itu kelihatan nanti, sombongnya itu kelihatan. Selalu merendahkan orang lain, tidak mau menerima nasihat orang lain. Kenapa? Karena ibadah-ibadah yang wajib, yang melunakkan hati itu sudah hilang semua. Lah orang nggak pernah ngaji, orang nggak pernah sholat, bagaimana hatinya bisa lunak? Dari mana dia dapat siraman rohani? Sombong dia nanti. Selalu meremehkan, selalu mengingkari yang benar, tidak mau dinasehati. Kenapa? Merasa dia sukses, ya. Merasa dia punya harta, merasa dia punya segala-galanya, bisa beli ini, bisa beli ini. Saya ini kerja, banting tulang siang malam ini, ya. Tuh hasilnya seperti ini. Ini kalau saya nggak seperti ini, nggak berhasil. Sama sebenarnya Qarun. Qarun kan gitu. Wa ma utitul ilmi min indi ila min indi. Tidaklah saya diberi harta kecuali dari hasil usahaku, kata Qarun. Naudzubillah. Sampai seperti itu Qarun, ya. Padahal dulu merengek-rengek itu, ya. Minta bantuan kepada Nabi Musa untuk doakan. Ya Musa, doakan saya supaya sukses. Setelah dikasih sukses, lupa dia. Nah, gitu Qarun. Makanya dinamai Qarun, kenapa? Kata Allah, harta Qarun. Akhirnya diambleskan, ya, oleh Allah, kemudian diazab, dimasukkan ke dalam bumi, ya, masuk ke dalam bumi, dihancurkan oleh tanah, ya. Disitulah dengan harta-hartanya yang dia miliki sama, ya. Jadi Qarun mati ditelan bumi dan beserta harta yang dimiliki semuanya total, nggak ada yang tersisa, satupun emas, nggak ada yang tersisa. Makanya orang ketika dapat itu namanya apa? Harta Qarun, harta Qarun. Untuk mengingatkan kita, oh, jadi kalau punya harta itu jangan sampai seperti Qarun. Nah, itu. Jelas Pak Bu, ya? Nah, itu maknanya. Lah, Umar bin Khattab ketika tanya tentang ayat ini, wa mana dakhiru ya Rasulullah? Kira-kira ada enggak simpanan yang kita simpan selain harta dan harta emas dan perak ini yang kadang membuat kita lalai? Ada. Apa kata Rasulullah SAW? Ingat ini pesan Nabi kepada Umar, ya. Yang pertama yang perlu kita simpan, kalau harta itu betul-betul melalaikan kita, menjadikan terlaknat, ya, artinya menjadikan kita ini semakin jauh kepada Allah, maka ada 3 simpanan yang harus kita pertahankan sampai kita meninggal. Yang pertama kata Nabi apa? Kalau orang itu memiliki simpanan qalban syakiran. Qalban syakiran. Kalau orang punya hati yang selalu bersyukur kepada Allah, simpan baik-baik itu. Pertahankan itu. Kenapa? Nggak mudah. Orang itu punya sifat syukur dalam hati itu nggak mudah, berat. Kasih ini kurang, kasih ini kurang, kasih ini kurang, sampai mulutnya dipenuhi pasir atau tanah baru dia selesai urusannya. Betul kan kata Nabi? Orang itu kan serba kurang. Makanya Allah turunkan surat At-Takasur surat 1 dan 2. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megah menjadikan kamu lalai, bermewah-mewah menjadikan kamu sombong, sampai pada titik klimaksnya kamu baru tahu masuk kuburan. Kalau sudah masuk kuburan, yaitu kamu hanya bisa merasakan apa? Tanah di situ, cacing, ya, dan berbagai binatang-binatang yang akan menggerogoti tubuh kamu. Hati yang bersyukur menyebabkan orang apa? Kaya, miskin, syukur tetap terus. Nggak ada pengaruh. Kalau orang syukur itu Pak Bu, ya, itu cirinya apa? Kalau dikasih ujian sama Allah dia tetap sabar. Kalau dikasih nikmat dia semakin tambah taat dan semakin tambah dia syukur. Makanya para jamaah, Bapak Ibu, memang syukur ini bukan hanya sekedar alhamdulillah dapat rezeki banyak, dapat untung banyak, enggak. Tapi harta yang dimilikinya menjadikan dia semakin tambah dekat dan tambah taat kepada Allah. Itu syukur. Jelas ya Pak Bu? Enggak percaya? Buka surat Ad-Duha ayat yang terakhir, ayat 11. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nanti kalau kita baca Al-Quran itu, renungi ayat itu, betul, pahami betul, resapi betul. Oh, jadi kita hidup ini, apapun yang kita miliki, kesehatan, harta, anak, istri, jabatan, apa saja yang kita miliki, nikmat itu nikmat Allah, maka kata Allah,
wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Itu nikmat dari Allah. Fahadis, tampakkan nikmat Allah. Artinya apa? Hendaknya nikmat apapun yang Allah berikan kepada kamu itu jadikan sarana ibadah kepada Allah. Jangan menjadikan kamu sombong, jangan. Ya, jangan. Makanya orang sudah naik jabatan, orang sudah sukses saja sedikit sudah ya, kadang adigung adikuno ya, itu. Yang dulunya dia senang sapa dengan tetangganya, sapa dengan saudaranya, dengan keluarganya, semakin beda sudah. Nggak mau kumpul-kumpul lagi lah itu. Karena apa? Beda jabatan, beda marga, beda ya keadaan. Nah itu. Akhirnya apa? Meremehkan, menghinakan, merendahkan. Nah, itu. Yang kedua kata Rasulullah SAW, pesan kepada Umar bin Khattab apa? Selain punya hati yang selalu mensyukuri nikmat yang Allah berikan, maka yang kedua lisanan dakiron, apa? Lisan yang senantiasa dzikir kepada Allah, ingat. Bapak Ibu, orang itu akan senantiasa dijaga sama Allah, dilindungi oleh Allah itu terkait dengan dzikirnya dia kepada Allah. Semakin orang banyak zikir, semakin orang banyak ingat kepada Allah, Allah akan selalu ingat kepada dirinya. Makanya dimanapun kita berada, sering kita wanti-wanti ya, kita mau jalan kemanapun, baik jalan kaki, naik sepeda motor, naik mobil, jangan lupa banyak zikir. Sekali waktu kita ngobrol, naik mobil atau naik motor, sekali waktu kita zikir. Tetap zikir itu jangan lupa kita. Jalan pun ya gitu. Sekali kita ini tengok-tengok, ya, sapa kepada orang di pinggir jalan, juga kita jangan lupa zikir kepada Allah di situ. Kenapa? Disitulah kebersamaan kita dengan Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya di dalam Al-Qur'an, apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru dzikran katsira wasabbihu bukrata wa asila, di dalam surat Al-Ahzab ya. Surat yang ke-33. Saya lupa ayatnya. Di dalam ayat itu Allah jelaskan, hai orang-orang beriman, banyaklah kamu zikir kepada Allah sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepada Allah siang dan malam. Itu tanda orang yang beruntung, insyaallah. Karena apa? Kita tidak tahu kapan maut menghampiri kita, gitu loh maksudnya. Makanya kalau kita terus zikir, lisan kita basah, kita selalu ingat kepada Allah. Pas kita sedang zikir, meskipun kita nggak sholat baca Quran, ya, atau sedang ibadah-ibadah yang lain, kita zikir saat itu, maka saat itu pula mudah-mudahan meninggal dalam husnul khatimah, ya gitu. Lihat TV juga ya gitu. Lihat TV nanti, astagfirullah, subhanallah. Nggak cuman cool, tapi lupa zikir ya. Jadi mulai lihat sepak bola awal sampai terakhir, ini lisan ini nggak basah, nggak pernah zikir. Menteleng aja lihat TV atau menteleng lihat HP, nggak pernah zikir. Sambil kita ngetik, sambil kita ini share, sambil kita lihat video, subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah, astagfirullah. Ya zikir. Ya. Ngobrol dengan istri kita, dengan keluarga kita, ya ngobrol. Setelah ngobrol nanti kita pas diam, astagfirullah, astagfirullah. Nah, tetap ingat kepada Allah. Dalam kondisi junub boleh zikir, haid pun wanita boleh zikir ya. Yang penting nggak boleh baca Quran dan sholat ya. Ingat. Makanya Rasulullah SAW ya menjelaskan dalam hadis yang diceritakan oleh Ibunda Aisyah radhiallahu anha. Ibunda Aisyah radhiallahu anha ini pernah menjelaskan dalam hadis Imam Bukhari, karena Rasulullah SAW yadhkurullah taala fi sya'nin kulli. Ya. Nabi itu senantiasa zikir kepada Allah ya dalam kondisi apapun. Dalam kondisi apapun. Beliau dalam kondisi junub zikir. Ibunda Aisyah dalam kondisi haid zikir. Enggak apa-apa zikir itu. Baca sholawat enggak apa-apa, zikir enggak apa-apa. Nah itu. Jelas Bapak Ibu nggih? Yang ketiga, simpanan yang harus kita simpan sampai kita meninggal dunia sebisa mungkin apa? Zaujatan sholihatan au mu'minatan tu'inu alal akhirah. Kalau punya istri yang baik, istri yang soleha, istri yang beriman, yang dimana istri tadi itu senantiasa menolong suaminya, mengajak suaminya, membantu suaminya, mendorong suaminya dalam urusan akhirat. Itu simpanan yang harus dipertahankan, Bapak Ibu nggih. Jadi mas-mas ini yang masih jomblo ya, nanti kalau nikah cari istri yang
solehah. Jadi bagaimana ciri istri solehah? Ya, ciri solehah itu adalah tadi kata Nabi, kalau dia ini ketika sudah hidup dalam rumah tangga, dalam bahtera rumah tangga, itu kalau istri itu selalu mengingatkan suaminya, Mas, kalau adzan berangkat, ojo panggah nyekel HP. Nah, itu istri solehah. Pak, ojo panggah ngurusi warungnya, kayak adzan berangkat. Istri solehah. Kalau suaminya sedang tidur bangkong, dibangunkan, ayo bangun Pak, Mas bangun Mas, adzan itu subuh, ya itu lihat tuh ilernya itu netes, ya bangun cepat ambil air wudu, itu istri solehah. Itu istri solehah gitu. Enggak ketika ada suaminya tidur ngorok-ngorok sudah dengar adzan sampai komat gak dibangunkan. Wah, ini istri yang gak ngajak ke surga ini. Betul, karena rela kalau suaminya masuk neraka. Kalau ada suaminya sibuk dengan urusan pekerjaan, nggak diingatkan suaminya, ya dia malah seneng nompo gajinya atau nompo duitnya. Sudah Mas, nggak apa-apa, itu dilayani terus saja itu. Sampai komat habis, ya sudah. Itu istri yang ngajak ke neraka. Ada juga suaminya yang dimana ya lihat HP, lihat televisi, apapun yang dia lihat. Tiba-tiba sudah dengar adzan, nggak diingatkan sama istrinya, malah istrinya sibuk dengan gadgetnya, dengan HP-nya juga ikut nonton televisi sama-sama, sibuk dengan lihat HP-nya sama-sama, nggak diingatkan suaminya untuk berangkat sholat jamaah ataupun pengajian, maka itu bukan istri solehah, tapi istri yang mengajak kepada neraka. Kenapa? Karena dia rela ridho kalau suaminya durhaka kepada Allah. Naudzubillah. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, semoga ini bisa memberikan manfaat yang besar kepada kita dan sekaligus bisa menambah pemahaman ya tentang ayat-ayat Allah. Terutama itulah Allah mensifati orang-orang yang masuk ke dalam surga Firdaus, mereka yang senantiasa membersihkan hartanya untuk dikeluarkan zakat mal, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi peringatan sekaligus kita yang kita tidak menjadi orang-orang yang bakhil atau kikir dalam mengeluarkan harta kita, baik zakat harta maupun sedekah sunnah yang lainnya. Semoga bermanfaat kajian pada malam hari ini. Semoga Allah ridhoi dan berkahi apa yang kita jalankan dan kita laksanakan malam hari ini. Amin. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.